sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam asraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. Demikian, terima kasih. Selanjutnya kita akan lunas perkataan yang Mukarram dan Guru Haji Suwardi Ramli MAI untuk menyampaikan hikmah dari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa sampai karet yang cukup kami semakin bawah, semakin turut, semakin damai untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada beliau yang kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah alladhi an'amana بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله الذي قد أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا لجميع البشر ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ampura yang tiang hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ma'ruf Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan dan keafiatan kepada beliau untuk terus berkhidmah khususnya di majlis ta'lim niki dan kepada umat Islam secara umumnya. Yang tiang hormati pula ayahanda Syekhana Tuan Guru Haji Mustahab SPDI, pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Bunut Bawok. Alhamdulillah. Yang tiang hormati para tuan guru, para ustaz, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, singkatnya para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, nini, mami, sanak bija yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai madak permintaan beliau niki Al-Mukarram Tuan Guru Ma'ruf Amin, kita dibatasi niki katanya 10 menit nggih. Mudah-mudahan niki bisa memberikan pencerahan kepada tiang pelungguh sami. Sak pertama-tama dan paling utama, sila kepada barang-barang mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmat, inayah, kesehatan, keafiatan, kesempatan Islam iman kepada tiang pelungguh sami sampai pada barang-barang di tempat sak mulia di hari yang mulia niki, tiang pelungguh sami dapat hadir, dapat rawuh dalam rangka khusus makin niki untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mungkin keluarga pelungguh sami atau tiang
Di tahun sebelumnya masih milu hadir di tempat niki, berjamaah, bermuwajahah, berijtima' di tempat niki untuk merayakan kegembiraan tiang pelungguh sami melakukan menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu mangkin sampun denara. Maka kesempatan niki kemudian sila tiang pelungguh sami niki untuk digunakan dengan sebaik-baiknya, karena nenten nara sesuatu atau yang lebih bahagia di dalam hidup tiang pelungguh sami niki. Siapa yang pernah dilahirkan di bawah dunia niki? Orang-orang mulia, para nabi. Sak paling sederhana tiang pelungguh sami ketika meminta dalil tentang maulid niki tidak butuh terlalu banyak dalil untuk mencurahkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh sederhana beniki bapak-bapak dan ibu-ibu. Tunasan arak dengan dek bahagia niki berdua anak pas lahiran. Susah takun dek berdua anak. Ya, kira-kira berbarat dengan kena mana demen kena andang seperti onen sugul dengan tianina. Sakit tumpuk kena berdua anak. Ya kecuali anak haram mungkin. Okay. Maksud yang adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Bahagia entah pada ibu-ibu. Okay. Tutuk entah bahagia. Pinak tacarep, pituk jelo, untuk ulang tahun nah. Padahal bapak-bapak dan ibu-ibu, okay, anak tiang pelungguh sami ini kini memang jelas nasibnya nih. Yang jadi dengan mulia atau dek. Dia memang jelas nasib kanak saat kelahiran ni antama surga atau tama neraka. No pun wah tutuk tante senang itu tekican nikmat berdua anak atas kelahiran. Bu berembes makin adalah makhluk ciptaan hamba Allah sak paling sempurna, hamba Allah sak paling mulia, sebagai pemimpin seluruh umat manusia lemak lejul kiamat. Ketika dia dilahirkan, dia sudah dijamin tentang surganya, sudah dijamin seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aib sedikit pun tidak nara pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu kini lamun kita yang dek senang tiba kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugin tiang pelungguh sami lamun tak dek ya milu sedikit pun ya milu bergembira terhadap kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu berembentan itu ya senang terhadap kehadiran kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya pina acara maraniki hadir lek niki mendengarkan kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka niki salah satu cara itu mengagungkan mana-mana bahwa arak terindu tiang pelungguh sami di dalam dada niki. Ya Allah syukur kaku tekican kejari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arak dengar sadik jari umat Nabi Muhammad. Nggih, niki lek dayan balen tiang. Nggih, lek dayan gubuk tiang niki orang gubuk keraning arak. Nggih, sak biasa kakan bawi kakan napiaran. Akan celeng niki. Ada ya jari umat Nabi Muhammad. Bu kesyukur tiang pelungguh sami jari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun kelahiran dalam keadaan berdua ina amak dalam keadaan Islam. Niki yang tiang pelungguh sami harus syukuri dengan baik. Sak kedua, sila kepada barang-barang mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. 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 Bareng-bareng. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawon dunia niki sak tezahiran 14 abad yang lalu. Tiang pelungguh sami, para tuan guru sahadir sampun terang setiap tahun bebarak tiba tiang pelungguh sami. Laulaka ma khalaqtul aflak. Andai arak ta'aran sida ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia nak terciptaan pelungguh sami, dia nak terciptaan alam niki. Sesungguhnya hakikatnya karena sebab kearaan kezahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitulah sebab kemudian diciptakan tiang pelungguh sami. Kita mulai dari awal ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam niki adalah manusia sak pertama. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, kemudian sesuruh Nabi Adam niki tinggal di surga. Kemudian setelah diciptakan Nabi Adam niki, ketika terciptaan mun engat dek lawang-lawang surga, dek sandor-sandor surga, celapuk niki tulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selapu tertulis bengak niki Nabi Adam. Ya Allah sain ni mangka ante sandingan aran zat ya Allah kanca manusia searan Muhammad saya, padahal Muhammad akan diciptakan, akan dizahirkan ribuan tahun lagi. Lagu sampun narak tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tertulis di surga niki. Saine ya Allah. Maka terjawab di sisi Allah Subhanahu wa taala, ni aran Nur Muhammad. Inilah Muhammad. Saya jari lemak ia pengakhir segala nabi. Ya jadi pembawa rahmat untuk seluruh alam. Saya pina memberikan syafaat. Saya jari ketua, saya jadi pemimpin seluruh umat manusia ni searan Muhammad. Kemudian atas kudrah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nur Muhammad niki diberikan jok pundak na jok punggung Nabi Adam. Ditaruhlah kemudian Nur Muhammad ini di punggung Nabi Adam, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah tertolak Nur Muhammad ni jok Nabi Adam, nikilah yang menjadi salah satu kisah di dalam Al-Quran. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sampai ayat niki lanjutan, kemudian seluruh malaikat tersuruh sujud tiba Nabi Adam. Seluruh malaikat tersuruh sujud tiba Nabi Adam. Untuk memberikan napi sebab malaikat niki pun tersuruh sujud tiba Nabi Adam. Bukan karena sebab hanya Adam doang, Dik. Karena arak sebab Nur Muhammad yang telah diberikan kepada Nabi Adam. Dari sebab Nur Muhammad niki kemudian Nabi Adam mampu menyebutkan nama-nama yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka sesungguhnya semua karena sebab Muhammad. Sujudlah selapuk niki para malaikat kepada Nabi Adam karena sebab Nur Muhammad searak li badan Nabi Adam. Kecuali sekek kanunin sandek mele sujud. Saya sandek mele sujud ibu-ibu. Kecuali iblis. Illa iblis. Kecuali iblis doang sandek mele sujud. Iblis doang sandek mele sujud. Napi sebab niki iblis pun dek mele sujud. Napi sebab niki
Iblis mudek milih sujud. Lamun li Al-Quran kena disebut ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Lamun li Al-Quran jelas karena kesombongan iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Tapi niki sebut dengan sujudu at-takrim, sujud takrim. Ada sujud sebagai penghormatan, bukan sujud ta'abbud, bukan sujud sebagai penghambaan. Satu hal yang membuat iblis niki tidak mau sujud kepada manusia, pada Nabi Adam niki, perwakilan manusia sak mulia niki, karena Allah tidak memberikan batin kepada iblis. Karena Allah tidak memberikan batin kepada iblis. Batin itu diberikan hanya kepada siapa? Saya tiba tebing batin niki ibu-ibu. Tekik tuan tebing batin niki hanya tebing tiba manusia doang. Batin nikilah kemudian yang dipakai. Bagaimana cara kamu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana agar kamu mampu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya? Mata zahir tidak mampu itu ya ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kata Sayyidina Ali karramallahu wajah, Allah hanya bisa dilihat dengan mata batin. Karena batin nikilah kemudian iblis cemburu tiba Nabi Adam. Akhirnya apa unin bersumpah iblis nih, ndek kayak aku menyerah tiba manusia tiba keturunan sampai julu kiamat. Dakak dia bude batin tetap kayak gede. Dek kayak menyerah kecuali ya bareng-bareng kanca aku lemak tamu jok dalam neraka. Maka nikilah kesempatan. Ternyata Muhammad niki hanya nur, hanya berbentuk nurnya saja sudah bisa memberikan manfaat kepada seluruh alam. Niki salah satu hal terkecil. Lanjut kemudian Nabi Adam niki searan elek surga, dakan searan surga. Misal mungkin Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ma'ruf Amin ya tebelian hotel, megah-megah tebelian hotel. Nggih, arak shower, narak asin lengkap, arak kasur berjejer bertingkat lengkap, makanan lengkap. Aduh, edak sebini lagu itu. Siap kira-kira Tuan Guru? Hah? Edak meres padahal solah anda tetebing hotel nih kan edak meres tapi dia narak nyonya. Begitu juga sifat manusiawi Nabi Adam niki keluar tebing elek surga dengan segala kenikmatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Endah dek nikmat tidak melamun dek kanca napi kanca pasangan. Kemudian tak ambillah lanang tolong belikan sebelah kiri diciptakanlah Siti Hawa ni. Demenengat Siti Hawa niki sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Siti Hawa niki dengan kecantikan sesempurna. Demenengat si Nabi Adam elorat taringan kan. Ada sifat manusiawi sungguh. Kita udah elor ini Nabi bayi ini elor masih nggih. Sifat manusiawi keluar. Demen ya mara demak ni si Nabi Adam. Kunin tekena si malaikat Jibril dojurun doh. Hei Adam dek mam halal ya tahu tindoan seorang Siti Hawan. Halalan julu. Berbentang kehalalan mana? Harus mengkadu ni mas kawin. Apa jadi mas kawin kena Jibril nanti kena. Oh, jari mas kawin ni ucapan selawat telu kali tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad nikmat terciptaan terzahiran beribuan tahun akan datang atau utus. Kemudian Nabi Adam mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ia jadi lawah, ia jadi mas kawin. Setelah niki
baunlah barang Nabi Adam kanca Siti Hawanya. Berarti tiang pelunggong sami searak lek niki lek baun dunia sejak Nabi Adam lek telahira bun jadi sarang sebab Nabi Adam bun mau beranak pinak sampai makin niki karena sebab Nabi Muhammad, karena sebab solawat Nabi Adam kepada Nabi Muhammad laik pun beranak pinak berdua anak bu narak tiang pelunggum sah. Maka bu berembentan itu ya andek bersyukur terhadap kehadiran kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunasan marak sampun basen ayahanda mukarram Tuan Guru Haji Mustahab arak dengan yang membelokkan, dengan seandai percaya, dengan sesatan, dengan bid'ahan perkara maulid niki yang latar belakang wah keberajah di Timur Tengah nggih, yang wah keberajah di Jami'atul Qasim di Timur Tengah, gurun tiang adalah murid dari pendiri mazhab Wahabis ni nggih. Itu guru-guru tiang Syekh Utsaimin, kemudian Syekh Muhammad Al-Jabarin, kemudian Syekh Al-Muqbil, guru-guru tiang semua. Rata-rata mereka memang tidak menerima maulid. Tidak ada yang menerima maulid. Tapi atas keanugerahan, keafiatan, hidayah dari Nahdlatul Ulama, dari sarang sebab Nahdlatul Ulama, PKPNU salah satunya, MKNU selanjutnya, kemudian kelahiran perjalanan Nahdlatul Ulama tiang niki napiaran ada di dalam perjalanan, sebab tiang masuk ke dalam Nahdlatul Ulama niki atas suatu perjalanan, bukan karena wah kita organisasi media, tapi atas perjalanan Ikhwanul Muslimin pernah jok salafi uah, jok wahabi uah, majalah tablik uah, selapul uah, okay? Tapi di semua perjalanannya kemudian di Nahdlatul Ulama tiang merasa senang, merasa bahagia dan merasa nikmat. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Semua niki karena sebab selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Adam niki beranak pinak lagu karena sebab satu kesalahan, ada larangan kan di dalam surga niki ya, tersuruh ya, wala taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Nabi Adam nana kamu wah tak ciptaan melek mesenina ngeringsang ngirap ndek berdua senina mengkebem senina pokok mas selawat kebem mas senina ye wah kan barang tidur beranak pinak alagu sekek mengkelarang nane kamu ni Nabi Adam kaca senina wala taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Endek bayi rapetan ni pohon sak larangan ni, endek rapetan pohon larangan ni adem dek jadi dengan saza lagu searan setan iblis kemudian merayu kepada Nabi Adam sampai kemudian terjadilah pemakanan buah khol. Karena sebab nikilah kemudian hikmahnya Nabi Adam kemudian diturunkan dari surga ke tempat paling bawah ya, makanya disebut dunia niki kan rendah, tempat yang paling bawah, tempat yang paling rendah dek dunia nih jarin tiang pelungguh sami nih. Sesungguhnya makhluk dunia apa makhluk surga? Coba jawab dengan cara terang, dengan cara jujur ibu. Jarin sesungguhnya itu makhluk surga atau makhluk dunia? Makhluk surga. Karena asal kita lain surga. Nah iya terboyak bareng-bareng ni kada setulak lemak jok balik asli. Dunia ni dia balen. Dia balik asli untuk ini. Balik asli tiang pelungguh sami niki le surga. Mudah-mudahan karena sebab mengagungkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki lema bu bareng-bareng tiang pelungguh sami mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bareng kita lema ya tamu jog dalam surga rumah abadi yang sesungguhnya. Keturunanlah searan Nabi Adam niki tiba dunia niki.
Kemudian Nabi Adam nyesel, terus mengucapkan istighfar. Ada doa yang paling masyhur yang pelunggum sami sampun wikan, berembe doa Nabi Adam ketika dia mengakui kesalahannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pelungguh muikan nafi sebab Allah Subhanahu wa taala pun terima taubatna searan Nabi Adam. Para ulama menjelaskan di dalam kitab niki sendik man searan Nabi Adam niki sering mendawamkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin adalah tersuruh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lamun kamu wahai Adam dengan kesalahanmu ini, lamun mele aku ya ampuni kamu nane. Ini kena bahasa. Lamun mele awali setiap doa sak kemelek meneh. Awali doa madik saya ini terima taubat meneh. Awali kadu solawat. Makanya itulah mun berdoa awali kita kadu selawat. Nggih. Angka salah sekek rukun doa niki adalah solawat. Karena laik sampun Allah Subhanahu wa taala bemanik tiba Nabi Adam. Nabi Adam mereka ampunin dosa, memberi awalin doa kadu selawat. Berarti lagi-lagi bagaimana searang kelebihan hikmah solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berembe searang Nabi Adam sak turunan jog dunia berembe kesedih. Cemeliat mari tulak malik. Ada sekek doang kuntin selawat. Selawat. Sampai para ulama terus idza kunta fi dhiqin wa idza kunta fi faqrin wa idza kunta fi karbin wa idza kunta fi masyaqqatin wa idza kunta fi balaya. Lamun kamu susah, lamun kamu dalam keadaan sempit, lamun kamu dalam keadaan fakir, lamun kamu luwek coba balak di dunia sini. Wassalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Unit tebal. Salawat tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan salawat sak paling niki paling kode, paling apiaran paling konten. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus diamalkan. Lamun sedih yang bahagia, lamun nirup dalam keadaan sempit yang menjadi lapang, lamun nirup dalam keadaan miskin yang terpesugih si Allah Subhanahu wa taala, lamun keluarga dalam keadaan susah, luwek cobaan, luwek masalah, ya selesaian si Allah Subhanahu wa taala karena sebab banyak mengamalkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kunta fi mautin, ini tekannya. Wa idza kunta fi firashil maut, lamun kamu ya mati, nyawam elek tenggorokan karing mak tercabut nyawam le atas kasur. Wassalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lamun amalan solawat ketika hidup, ketika mati, ketika melihat atas kasur, hanya ketika nyawam karing elek belum doang ingkah. Lagu memerajin amalan salawat, maka kematian noyan ringan lemayat mau. Maka kematian akan diiringi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bahasan Rasulullah, malaikat pencabut nyawa, ni umat kini sakrang baca salawat, sakrang praktekan salawat ketika nirup. Lamu mak cabut nyawa, solah-solah dan cabutnya nyawa. Lagi-lagi ya searan fadilah salawat. Wa idza kunta fi qabrin wa fi dakhilil qabr fasalli ala sayyidina Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam. Ketika keluarga Pelunggum Sami bu meninggal dunia, topong dengan masjid tiba kubur. Tangkat Pelunggum Sami le keranda betul-betul jog dalam tanah dinarak dengan ya temanin kecuali mesak tamu jog dalam kubur ni. Lek lewang sak 2 kali sekek niki doang. Ketika tetama jog dalam kubur, tertumput bu mesak menduang arah leto, seluruh keluarga dinarak dengan mele batulah di dalam kubur nu oleh selapuan. Barang-barang kecinten sarang seninam dinarak dengan mele kubur barang semamun sama mati. Lamun dah mati semamun masih ingat turun senina jak mele merari mah malik. Lamun sanina meninggal dunia jak turuk nak sampai upak pira-pira lamun bani baturan ketika dia muda punin sehidup semati punin ya. Lagu lamun dah mati ada aran sehidup semati ya. Mati jak mati aku jak kemerari mah malik ketika di dalam kubur, ketika diirup kita sedek mati ni rajin kita ucapan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam kubur niki pun Pelunggum Sami akan ditolong, akan dibahagiakan, akan diselamatkan karena sebab salawat saat terbaca ketika diirup. Niki salah sekedik daripada kelebihan-kelebihan salawat. Salawat niki salah satunya adalah cara tercepat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Napi kayun, napi kemilik. Salah satu Al-Imam Al-Habib Asy-Syatiri beliau mengatakan apa? Ada 2 saya pinak tiang Pelunggum Sami niki becat menuju Allah Subhanahu wa taala. Sak pertama adalah menjauhi maksiat. Sak kedua adalah luwek baca selawat. Edak selawat niki pokok den butuh ijazah. Selawat niki sudah sampun ti ijazah si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain. Bau untuk amalan siapapun yang mau mendapatkan keselamatan dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiang Pelunggum Sami tidak butuh dalil untuk menunjukkan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Sama seperti dia butuh dalil cinta jokana. Arak dengan seakan-akan salah pun tetap bela anak. Ikam besi cinta jokana. Apalagi dia nak kena. Begitu juga jok Nabi Muhammad. Dia butuh dalil. Dengan Wahabi kan bedalil tentang maulid itu. Nah, saya tidak butuh dalil untuk menunjukkan rasa kecintaan saya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak butuh dalil. Tegawe wah. Karena di dalam maulid niki kan tiang Pelunggum Sami marak ni kita dengar mau'izah, kita dengar baca selawat barang-barang, kita baca berzanji, kita nyekan zikir napi tu sebab tak terlarang. Cuman si memang dengan niki memang napi ni tak bahasaan nggih. Sak ngelarang niki memang rubin sani. Para ulama al-masyhur, ulama-ulama yang mu'tabarah sebutkan di dalam mazhab al-Imam mazhab Asy-Syafi'i, kemudian di dalam al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, ulama-ulama yang mu'tabar sebut yang Pelunggum Sami wikat dek narak dek kangguan searang maulid. Al-Imam An-Nawawi, siapa yang tidak kenal beliau mengagungkan maulid. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau yang mensyarah kitab Sahihul Bukhari dengan sebaik-baiknya, di mana sampai jelurnya di mana para ulama saya tahu kalahan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam mensyarah kitabnya Imamul Bukhari. Beliau juga mengagungkan, mensunnahkan melakukan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam As-Suyuti, Imam Jalalain, Al-Imam As-Subki, Al-Imam Al-Iraqi, Al-Imam sak lain-lain, Al-Imam Fakhrul Razi selalu hanya mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara bodoh kita jadi dengan seawam aneh. Ya salah benar ulama-ulama no. Din tahu dalil tuan guru jadi ulama-ulama boleh lagi. Jadi sangat aneh ketika kemudian ada paham baru yang mengatakan bahwa maulid niki bid'ah, maulid niki tidak ada contohnya. Padahal ketika dia bicara dia juga adalah bid'ah. Dia narak manusia marak ruani ketika dengan sakana bid'ah ni. Jadi tidak perlu dihiraukan. Mereka adalah orang-orang yang memang napiaran
pengikut Ibnu Taimiyah. Kalau ini kita yang mau jelaskan secara panjang lebar terlalu panjang nanti, bahwa ini adalah paham yang sebenarnya sudah ditolak pada zaman dahulu, berawal dari Imam Ibnu Taimiyah dengan muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim. Mereka adalah ulama, mereka juga adalah ulama, tapi ada satu pemikiran yang memang sangat melenceng menurut para ulama mu'tabarah. Salah satunya adalah dalam masalah aqidah dan memaknai tentang bid'ah. Makanya kemudian Al-Imam Subki menulis suatu kitab khusus untuk menjawab tuduhan itu. Sampai Al-Imam Al-Baihaqi, murid dari Imam Ibnu Taimiyah sendiri pun menulis tentang beliau. Nah, kemudian qadarullah Al-Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah menggandeng Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, gitulah memang pentingnya antara ulama dengan umara untuk bersatu. Ketika antara ulama dan umara itu bersatu, seandainya ulamanya paham salah, ya sudah berkembang sudah dia. Itu yang terjadi di Arab Saudi. Karena digandeng oleh kekuasaan, semua dihabisi. Ulama-ulama aswaja dihabisi. Maka siogianya tiang penunggu Sami ketika memilih pemimpin adalah pemimpin yang benar-benar rapat kepada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Lamun dek mana pecok masih lama itu, pecok masih. Nah, dek pecok mari kita pertahankan. Kalau ada pemimpin, pilih pemimpin yang dekat dengan ulama aswaja An-Nahdiyah. Lamun dek marah mana pecok, masih lah pecok. Mau milih barang-barang pecok jak sila, dek pilih mana kan? Jadi begitulah contoh-contoh yang dicontohkan oleh para ulama, dicontohkan oleh para aulia, bagaimana tentang salah satu mengagungkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun tak cerita tentang sekek, tentunya tidak akan habis waktu kita. Nabi Muhammad ini sangat tidak terhingga, la hududa lahu an nashrah sifatahul aliyah. Dinarak batas lamun tak jelasan tentang sifat-sifat ketinggian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup contoh-contoh sasekedik niki yang bisa membuktikan sebagai dalil tiang Penunggu Sami bahwa setiap jelo Maulid lamun bau jak jel setiap jelo. Lek tak harus kumpul-kumpul doang malam ni. Ketika Penunggu bersedekah, ya Allah, bersedekah aku si senang karena si Maulid Nabi Muhammad. Aku niatan sedekah sebagai bentuk pengagungan kepada kelahiran Nabi Muhammad. Ketika Pelunggum Sami lalu gawe kebaikan yang senang-senang, niat marani. Maka niki bulan yang paling baik. Di bulan Rabiul Awal ini tidak ada acara ihtifal kecuali hanya ihtifal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilahirkan Nabi Muhammad ini pada bulan yang tidak ada acara-acara seremonial Islam kecuali hanya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya niki yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan niki bisa bermanfaat. Yang mohon maaf kalau lebih dari 10 menit Mukarram Tuan Guru. Ini atas kelancangan tiang. Mudah-mudahan niki bisa bermanfaat, nggih. Mudah-mudahan tiang khususnya bisa mengamalkan apa yang diucapkan. Sesungguhnya apa yang tiang sebutkan niki adalah berasal dari kata-kata para ulama yang hanya menyadurkan apa yang sudah disebutkan oleh para ulama. Lamun tiang ya dengan bodoh, dengan salupa, dengan salwe dosa. Apapun kebenaran yang tiang ucapkan niki berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan, kesalahan dan napiaran salah kata tiang di dalam mengucapkan niki adalah semata-mata karena kesalahan dan dosa tiang yang masih fakir dan kurang ilmu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.